Assalamualaikum teman-teman. Kami dari kelompok 7 akan menjelaskan tentang pengembangan behavior pada anak. Jangan kemana-mana ya, yuk disimak materinya. Selamat menyaksikan. Yang pertama, kelompok kami akan menjelaskan tentang pendekatan behavior. Pendekatan behavior dirasakan sangat penting karena berbagai pendekatan atau teori-teori konseling akan memudahkan dalam menentukan arah proses konseling yang akan diselenggarakan. Menurut Mulyadi 2016. Pendekatan behavior ini juga didefinisikan oleh berbagai ahli. Salah satunya pendekatan behavior juga didefinisikan oleh Sani. Menurut Sani 2013, behavioristik adalah sebuah teori tentang perubahan tingkah laku sebagai hasil dari pengalaman. Berikutnya ada potensi diri anak. Potensi diri anak merupakan kemampuan yang dimiliki setiap individu yang mempunyai kemungkinan untuk dikembangkan dalam berprestasi atas kemampuan yang terpendam pada diri seorang anak. Potensi diri yang dimaksud di sini yaitu suatu kekuatan yang masih terpendam berupa fisik, karakter, minat, bakat, kecerdasan, dan nilai-nilai yang terkandung. Berikutnya ada aplikasi teori behavioristik dalam konseling. Aplikasi teori behavioristik ini adalah hal yang penting untuk mengawali konseling, yaitu mengembangkan kehangatan, empati, dan hubungan yang suportif. Menurut Corey 2005 menjelaskan bahwa proses konseling yang terbangun dalam pendekatan behavioristik ini terdiri dari 4 hal. Di antaranya yaitu tujuan terapis. Tujuan terapis diarahkan pada memformulasikan tujuan secara spesifik, jelas, konkret, dimengerti dan diterima oleh konseli dan konselor. Yang kedua ada peran dan fungsi konselor atau terapis. Adalah mengembangkan keterampilan, menyimpulkan, refleksi, klarifikasi, dan open-ended questioning. Yang ketiga, ada kesadaran konseli dalam melakukan terapi dan partisipasi konselor ketika proses terapi berlangsung akan memberikan pengalaman positif pada konseli dalam terapi. Dan yang terakhir, yang keempat, ada memberikan kesempatan pada konseli karena kerjasama dan harapan positif dari konseli akan membuat hubungan terapis lebih efektif. Selanjutnya, kita masuk ke aspek teknik-teknik dalam proses pendekatan behavioristik. Yang pertama ada desensitasi sistematik. Salah satu teknik ini yang paling luas digunakan dalam terapi tingkah laku loh. Desensitisasi sistematik digunakan untuk menghapus tingkah laku yang diperkuat secara negatif dan ia menyertakan pemunculan tingkah laku atau respon yang berlawanan dengan tingkah laku yang hendak dihapuskan itu menurut Corey 2009. Selanjutnya ada terapi implosif atau pembanjiran. Konselor memunculkan stimulus-stimulus penghasil kecemasan. Klien membayangkan situasi dan konselor berusaha mempertahankan kecemasan kliennya. Selanjutnya itu ada latihan asertif. Apa sih latihan asertif ini? Nah, pendekatan behavioral yang dengan cepat mencapai popularitas adalah latihan asertif yang biasa diterapkan terutama pada situasi-situasi interpersonal di mana individu mengalami kesulitan untuk menerima kenyataan bahwa menyatakan dan menegaskan diri adalah tindakan yang layak atau benar. Selanjutnya ada terapi aversi ya. Dilakukan untuk meredakan perilaku simptomatik dengan cara menyajikan stimulus yang tidak menyenangkan atau menyakitkan sehingga perilaku yang tidak dikehendaki atau simptomatik ini terhambat kemunculannya. Selanjutnya lagi ada pengondisian. Pengondisian ini adalah operan tingkah laku operan, yaitu tingkah laku yang memancar yang menjadi ciri organisme. Menurut Skinner,
Jika suatu tingkah laku diganjar, maka probabilitas kemunculan kembali tingkah laku tersebut masa mendatang akan tinggi. Lanjut, ada teori kognitif perilaku. Dalam model ini, konselor diajak untuk mendapat mengubah tingkah laku dengan terapi-terapi emosi dan kognitif. Modifikasi teori kognitif perilaku dan sebelumnya teori behavior terletak pada peranan emosi dan kognisi yang turut menjadi penyebab timbulnya perilaku salah sesuai serta dapat menentukan pengubahan tingkah laku baru. Albert Ellis dalam Corey tahun 2005 mengajukan model-model terapi dalam konseling nih teman-teman. Terdapat 3 implikasi dari social learning teori, antara lain 1. Kognitif, yang kedua emotif teknik, yang ketiga behavioral teknik. Selain Albert Ellis, terdapat juga tokoh kognitif behavior yang lain teman-teman, yaitu Donald Mehlbaum. Training tentang self-instruksional ditunjukkan pada diri, upaya membantu konseli memiliki kesadaran diri teman-teman. Mehlbaum sendiri mendeskripsikan 3 fase dari proses perubahan perilaku konseli, yaitu terdapat fase yang pertama adalah self-observation, fase yang kedua yaitu melakukan dialog internal, dan fase yang terakhir ini mempelajari perilaku baru yang terbentuk. Selanjutnya, ada pendekatan behavioristik berdasarkan hakikat manusia. Dalam pandangan behavioristik, kepribadian manusia merupakan perilaku yang terbentuk berdasarkan hasil pengalaman yang diperoleh dan interaksi seseorang dengan lingkungannya. Menurut Saerozi tahun 2015, aliran behavioristik ini memiliki asumsi-asumsi dasar terhadap perilaku manusia. Antara lain, yang pertama, manusia memiliki potensi untuk segala jenis perilaku. Yang kedua, manusia mampu mengkonsepsikan dan mengendalikan perilakunya. Yang ketiga, manusia mampu mendapatkan perilaku yang baru. Dan yang terakhir yaitu, manusia dapat mempengaruhi perilaku orang lain sebagaimana perilakunya juga dipengaruhi oleh orang lain. Mengenai hakikat manusia pada pandangan behavioristik, yaitu pada dasarnya manusia tidak dapat berbuat apapun karena semua tingkah laku manusia dapat dibentuk oleh hasil belajar dengan faktor lingkungan yang membentuknya. Proses konseling juga merupakan suatu proses atau pengalaman belajar untuk membentuk konseli mengubah perilakunya sehingga dapat memecahkan masalahnya. Mengenal dan memahami diri melalui pohon diri saya. Pohon diri merupakan alat atau media untuk membantu penyampaian materi tentang bimbingan bidang belajar yang dapat menumbuhkan motivasi belajar. Menjadikan siswa sosok yang memiliki impian dan harapan hidup di masa yang akan datang. Pohon diri masuk ke dalam media dalam bimbingan konseling, yaitu contoh media objek. Dan yang terakhir ada tujuan dan manfaat pohon diri. Tujuannya untuk menarik minat siswa agar para siswa diharapkan memiliki gambaran-gambaran harapan untuk masa depannya. Dan yang kedua, berguna untuk menanamkan sikap optimis agar berusaha lebih giat belajar yang disertai dengan doa. Diharapkan media ini dapat menjadi faktor pendorong anak menggapai impiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih teman-teman.